Ya, balas dendam memang tidak akan selalu berakhir dengan baik. Namun ada satu sisi gelap di dalam diri manusia ketika hati dan pikirannya sudah tidak terkoneksi dengan baik. Kilas balik sedikit tentang film Taken pertama yang sudah pernah kita bahas. Ketika Brian Miles berhasil menyelamatkan putrinya yang bernama Kimi, Brian tidak sadar jikalau kelompok yang ia lumpuhkan adalah sebuah organisasi yang cukup banyak anggotanya. Diceritakan di sebuah pegunungan di daerah Albania, sekelompok orang tengah mengubur anggota keluarga, teman, dan sekaligus saudara mereka. Pria tersebut kita panggil saja Oji. Bisa dibilang ia adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Ternyata pria yang bernama Marco, orang yang telah Brian eksekusi dengan cara disetrum hingga tewas. Ia merupakan anak dari pria yang bernama Oji tersebut. We will have our revenge. We will bring him. We will find him. Di tempat lain terlihat Brian tengah mengendarai mobilnya. Ternyata ia berencana untuk melatih putrinya tersebut agar lulus mendapatkan SIM dalam tes ujian mengemudi. Namun ketika ia mengunjungi rumah mantan istrinya tersebut, Brian tidak menemukan di mana keberadaannya Kimi. Alhasil Leonor yang mencoba menutupi hal tersebut harus mengatakan hal yang sebenarnya di mana Kimi berada. She's at her boyfriend. I've never been a good liar, have I? No. Setelah mereka berdua berbicara, kemudian Brian menuju ke tempat Kimi berada, di mana tempat tersebut ialah rumah Jamie, orang yang Leonor sebut sebagai pacar dari Kimi. Jamie terlihat kaget melihat siapa yang berkunjung ke rumahnya tersebut. Begitu juga dengan Kim, yang selalu merasa diawasi oleh Brian. Dad? Well, I know how important it is for you to pass your test. What are you doing here? Di perjalanan pulang, Kimi sempat berkeluh kesah tentang Brian, yang ternyata Brian memasang GPS pada telepon yang digunakan oleh Kimi. Singkat cerita, setelah mereka tiba, Kimi yang kemudian masuk ke dalam rumahnya tersebut. Kemudian Brian menghubungi Sam untuk mencari tahu tentang Jamie, orang yang menjadi pacar anaknya itu. Di lain tempat, para kelompok orang Albania tersebut menyandra Jean Claude. Mereka mengetahui dari kartu nama yang digunakan oleh Brian ketika menghabisi semua anggotanya yang ada di Paris. What is it? Kembali kepada Brian, terlihat ia mengunjungi rumah mantan istrinya tersebut, meminta kepada Lenny untuk menyusulnya bersama Kimi terbang ke Istanbul, Turki. Karena Brian tahu daripada Lenny terus galau setelah bercerai kembali dengan suami barunya itu. No news from Kim. I hope things are a little easier. Dad. We wanted to surprise you. Well, when I didn't hear, it was... Surprise! Oh my God. Di tempat lain, para anggota Albania telah mengetahui tentang keberadaan Brian. Mereka mulai mengikuti pergerakan Brian dengan mencoba memata-matai Brian, Lenny, dan Kimi. I thought we were having lunch in the bazaar. I guess. Okay. Of course, fine. Oh, jet lag just hit me. Kemudian ketika Brian akan pergi bersama Lenny untuk menikmati indahnya kota Istanbul, terlihat mobil mereka diikuti oleh kelompok Albania tersebut. Lenny pun diminta untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan Brian akan mengecoh orang-orang tersebut. Move! Out of the car! Di tengah pengejaran itu, Lenny menemui hambatan yang kemudian ia kembali lagi. Setelah Brian bersusah payah untuk bertarung dan hampir menyudutkan mereka, pada kenyataannya Brian harus mengalah juga. Akibat Lenny tertangkap dan Brian terpaksa untuk menyerah. Listen to me carefully, Kim. How's it going? Go, now. Your mother and I Yes. are gonna be
be taken, and people are gonna come for you too. There's a door. Go into the room. Go to where the book is I told you about. Good. I'll call you. Di tempat lain, setelah Kim mendapat kabar dari ayahnya, kemudian ia bergegas pergi untuk mengikuti petunjuk dari ayahnya tersebut. Berpacu dengan waktu, ia bersembunyi di sebuah lemari dengan para pengejar yang terus mencarinya. Namun dengan atas izin sutradara, Kimi berhasil tidak terdeteksi keberadaannya setelah kelompok tersebut harus berurusan dengan petugas keamanan hotel. Di tempat lain, Brian yang telah diculik tengah berusaha menghubungi Kimi. Kemudian ia meminta kepada Kimi untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun meskipun Kimi diminta untuk pergi mengamankan diri, ia terus memaksa kepada Brian dan mungkin dapat melakukan sesuatu hal untuk menyelamatkannya. What do they want? Are you guys okay? No. Is Mom okay? I'm gonna find out. Kim. Setelah mendapatkan instruksi dari Brian dengan membuat sebuah lingkaran pada peta dengan mengukur jarak yang mungkin dari salah satu titik temu tersebut, Brian dan Lenny ibunya berada di sana. Kemudian Kim bergegas ke tempat di mana yang Brian maksud dengan membawa beberapa senjata yang mungkin akan diperlukan. Di tempat lain, Brian yang sedang diinterogasi tentang apa yang telah diperbuatnya, sehingga membuat mereka menuntut balas atas apa yang telah dilakukannya, dengan membuat Brian merasakan penderitaan yang cukup lama, dengan menggunakan Lenny sebagai bentuk dari penyiksaan batin yang akan Brian alami. So you have 30 minutes to watch her die. Di saat bersamaan, Kimi telah berhasil menuju ke tempat yang Brian maksud. Kemudian Brian pun mendapatkan kesempatan untuk menghubungi Kimi kembali setelah para penculik tersebut pergi meninggalkannya. Set off another grenade. Kemudian Kimi melakukan kembali apa yang Brian perintahkan. Karena kemungkinan besar jarak dari ledakan yang telah kesekian kalinya Kimi lakukan sudah tidak jauh lagi dari tempat Brian berada. Kimi pun terus berlari menuju ke tempat yang Brian maksud. Brian pun mencoba memberikan petunjuk melalui cerobong asap untuk dapat terlihat oleh Kimi. Di sisi lain, orang-orang yang menjaga tempat tersebut pun sudah bergerak untuk memeriksa apa yang telah terjadi, bertepatan dengan Kimi yang menjatuhkan pistol kepada Brian dan kemudian Brian meninggalkan Lenny di tempat tersebut, mencari keberadaan kelompok dari orang-orang yang telah menculiknya. Lalu ia pun mencari keberadaan Kimi, yang Brian tahu bahwa Kimi sedang dikejar oleh beberapa orang. Dan Don't do this. Dad. setelah itu, mereka berdua pergi menjemput Lenny yang masih menunggu. Setelah sampai, Brian meminta kepada Kimi untuk menunggunya di dalam mobil. Sementara itu, Brian pun pergi untuk menjemput Lenny. Namun ketika sampai, Brian tidak menemukan keberadaannya Lenny. Ia pun segera mencarinya dengan mencari jejak yang telah ditinggalkan, yang kemudian diketahui Lenny telah dibawa menggunakan sebuah mobil yang entah kemana. Ketika Brian keluar dari tempat itu,
ia terlihat oleh seorang polisi dan kemudian ia menembaknya. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran kembali dengan tujuan Brian akan pergi ke tempat kedutaan negaranya tersebut. Dad, I have to stop. No. Meskipun dengan bersusah payah Brian dan Kimmy menyelamatkan diri dari pengejaran tersebut, mereka pun dengan terpaksa menerobos ke dalam tempat kedutaan tersebut dengan keadaan mobil yang sudah rusak parah. Kemudian Brian menghubungi Sam, meminta perlindungan agar mereka berdua dapat diselamatkan. Hey, Brian. Keep your head down, Kimmy. Call someone to make sure we don't get shot. Sam, we're in the courtyard of the U.S. Embassy. Singkat cerita, Brian menyusuri jalan yang sepertinya telah ia lewati atau yang mungkin mereka telah melewati jalan tersebut ketika ia dan Lenny saat pertama kali dibawa. Dengan insting dan kebiasaan Brian yang selalu memperhitungkannya dengan baik, akhirnya ia menemukan titik terang kemungkinan di mana keberadaannya Lenny. Di saat bersamaan, Lenny yang sedang diancam akan dipulangkan ke rumah orang tuanya dengan cara dikirim bagian per bagian dari organ tubuhnya tersebut, hanya menghela napas. Dengan Brian yang terus bergerak mencari keberadaannya Lenny dan melumpuhkan satu persatu orang-orang yang berada di sana. Di saat mereka mendengar ada kontak senjata, mereka berusaha untuk memindahkan Lenny ke tempat lain. Namun Brian berusaha untuk terus mengejar mereka hingga Brian berhasil memojokkan mereka dan menyisakan dua orang yang tidak lain pemimpin dan orang yang menjadi tangan kanannya tersebut. Dan Brian melihat keberadaannya Lenny yang telah tergeletak tak berdaya. Namun ketika ia akan mendekatinya, setelah mengalahkan orang tersebut, Brian menghampiri Lenny dan mengucap syukur karena ia masih bisa bernapas. Namun ia teringat ada satu orang lagi, yaitu pemimpin dari kelompok tersebut. Ia pun mencarinya dengan menggunakan telepon bawahannya yang telah Brian kalahkan. Dan You can go home, live your life. You have other sons. What are you waiting for? You can change that. I will throw down this gun. What you're telling me? What I'm saying is, because I am tired of it all. akhirnya Brian pun dapat berkumpul kembali bersama Lenny dan Kimmy. Dan terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.